Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat? Ana sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqna, kami telah menciptakan, lahum bagi mereka, mimma amilat aidina, mimma dari apa-apa, amilat yang telah aku lakukan, aidina dengan tangan-tangan kami, an'aman binatang-binatang ternak, fahum maka bagi mereka laha terhadap binatang ternak tersebut, malikun sungguh menguasainya. Wazallalnaha, dan kami telah menjinakkan, menundukkan binatang ternak tersebut, lahum bagi mereka, paminha maka malah dari situ, dari bagian binatang ternak itu, rokubuhum ada yang dijadikan alat transportasi, alat tunggangan. Wa minha, dan dari binatang ternak itu, yakulun mereka memakannya. Walahum, dan bagi mereka, fiha pada binatang ternak itu, wa manafi'a memperoleh beberapa manfaat, wa masyarib dan juga minuman-minuman. Afala yashkurun, maka tidaklah mereka mau bersyukur. Ibu-ibu pengusahaan at-taqwa yang dihormati Allah, yang dihormati, ayat 71 hingga 73 surat Yasin, Hanca, yang mungkin terakhir kali di bulan suci Ramadan untuk kajian surat Yasin ini. Dalam firman-Nya, apakah kalian tidak melihat? Maksudnya apakah kalian lupa untuk memikirkan tentang apa? Ana khalaqna lahum, sesungguhnya kami, kata Allah. Jangan dilupakan, kami telah menciptakan, sengaja menciptakan untuk keperluan kalian, mimma amilat aidina, apa yang telah kami lakukan ini, an'aman, yaitu binatang-binatang ternak. Jadi Allah mengingatkan bahwa Allah sengaja menciptakan makhluk yang namanya binatang ternak itu, yang apabila kita memikirkannya, mentadaburinya, sungguh sangat luar biasa. Bahwa manusia itu hidup dibekali oleh Allah untuk kebutuhan hidup kita, yaitu binatang ternak. Apalagi ibu-ibu sekalian, sekarang mau lebarannya sangat berkepentingan sekali dengan binatang ternak. Daging sapi yang melonjak harganya mahal, daging ayam juga, dan lain-lain. Allah mengingatkan, jangan sampai lupa terhadap sang pencipta binatang ternak itu. Harus kita mengkaji ulang, mentafakuri, mentadaburinya, agar kita lebih meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum laha malikun, bahkan kalian itu menguasainya, tentang binatang ternak itu. Ada yang peternakan sapi, kambing, ayam, dan lain sebagainya. Sampai ke telur-telurnya itu sangat diperlukan oleh manusia zaman sekarang ini. Sungguh-sungguh manusia menguasai terhadap binatang ternak ini. Dengan
teknologi yang canggih ini, ya, apalagi di luar negeri ya, di barat, di mana peternakan binatang itu sudah benar-benar canggih, hingga sampai memproses penyembelihannya juga ada adab-adab untuk dari mulai memelihara, beternak, sampai cara menyembelih, sampai cara mengkonsumsi saja Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturannya, kan begitu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat binatang ternak. Bahkan binatang ternak itu ada yang digunakan untuk bahan ibadah seperti ibadah kurban, ya Bu ya. Pada ayat 72 Allah menyatakan wazallalnaha, kami telah menundukkan, ya, telah menjinakkan. Jadi binatang ternak itu tidak ada yang tidak ada yang ganas seperti binatang-binatang hewan-hewan pemangsa ya, seperti harimau, itu kan tidak termasuk binatang ternak. Jadi yang termasuk al-an'am itu, an'am binatang ternak, itu binatang-binatang yang lazim untuk dikonsumsi oleh manusia, disebut al-an'am binatang ternak. Semuanya zalalnaha, oleh kami telah ditundukkan, telah dijinakkan. Sakuma gedena sapi limosin tetap tunduk ke manusia. Ya, upayono wae dipencit limosin teu mampu ngalawan kan sapi dengan teknik-teknik manusia. Jadi sungguh binatang ternak itu telah Allah jiuk dari talian-talian acan langsung leher itu sama sahabat pedang. Ya. Karena ketundukannya binatang itu kepada manusia atas perintah Allah. Lahum, bagi mereka sengaja dijinakkan. Faminha, dari binatang ternak itu rokubuhum, ada sebagiannya yang digunakan untuk tunggangan. Naon, terus terang orang sadaya di antawisna kuda, ya Bu. Kuda itu binatang ternak yang khusus digunakan untuk alat transportasi. Jarang kan daging kuda dicagalekeun, sok sanaos aya ge lain kuda nu geus geuring kakarek dipencit cenah keur ubar ateus nubar pudug. Ya. Anu jelas sebagiannya dijadikan tunggangan. Jarang sapi dijadikan tunggangan, paling-paling dijadikan alat pengangkut barangnya. Sapi mana seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak sapi yang digunakan untuk alat transportasi angkutan barang. Wa min hayakulun, dan di antara binatang ternak itu ada yang kalian makan. Ya seseueurna mah. Seseueurna mah saha anu teu seneng diwal ti Pak Haji Sugiran, sareng ibunan teu seneng kana dagingnya. Terus keluarga Pak Oyok teu seneng kana daging. Mayoritas makan seneng luar biasa nikmatnya. Komedi lamun ku cucun eta daging sapi teh digulek gitu nya. Kikilna di sop, waduh subhanallah nikmat luar biasa. Janten Allah ngahaja. Tiga, walahum fiha manafiun, dari binatang ternak itu terdapat berbagai manfaat. Allah mengingatkan kita, karena kita sudah tahu, bukan ngasih tahu tapi mengingatkan. Dari binatang itu terdapat berbagai manfaat. Coba Bu, ada yang kulitnya dijadikan sepatu, dijadikan dijadikan jaket kulit anu hargana mararahang. Subhanallah, itu tidak binatang. Jadi binatang itu subhanallah manfaatnya luar biasa. Sok ayeuna jelema manfaatna naon tina fisikna, tanaga jeung ilmuna. Ari binatang mah da teu berilmu atuh. Naon deui lamun lain fisikna keur manfaatkeun urang. Urang ngungkut hayam ti leuletik. Ti leuletik teh keur tina bayi keneh ti nauk keneh dikukut eta hayam naon tujuanna? Tujuanna teh hayam gede awakna keur penciteun atanapi keur icaleun. Semakin besar tubuhnya itu ayam atau kambing atau sapi lebih besar harga. Ari urang urus budak teh naon di alat dagingna kan teu. Budak diurus di leutik tapi kageur teh supados naon lain supados gede awakna keur penciteun pan adi jalma. Manusia itu dibesarkan oleh orang tua agar menjadi orang yang berguna untuk dirinya dan orang lain, terutama menjadi makhluk Allah yang soleh solehah, menjadi hamba-hamba Allah supaya hidupnya selamat di akhirat. Karena manusia itu bukan hanya hidup di dunia tetapi juga hidup di akhirat, sedangkan binatang tidak hanya di dunia saja sebagai alat untuk kebutuhan ibadah kita. Gitu. Wa masyarib, dan ada di sebagian binatang yang menjadi alat minuman. Terus jelaskan susu sapi subhanallah awis mahal bisa kan harganya. Yang jadi minuman naon di entong ari cipapangna entong di aleueuh binatang teh nya daya teh racun. Aya di sebagian cenah kanggo landong dianggo peureuh dianggo sok we ari percanten mah. Mana anu jelas wa masyarib, jadi minuman di situ adalah susu maksudnya. Susu seueur kan ibu-ibu anu alim nganenan bayina pasihan susu sapi.
Subhanallah. Jadi Masya Allah, sekarang mah ada susu kambing. Apalah yashkurun. Nah, ujung-ujungnya Allah setelah menjelaskan tentang kemanfaatan binatang ternak yang dituju oleh Allah, yang diharapkan oleh Allah, manusia itu mau bersyukur dari hasil tadaburnya itu. Tadabur terhadap al-an'am, binatang-binatang ternak yang Allah ciptakan dengan begitu banyak manfaatnya. Subhanallah, yang tidak akan cukup sejam untuk dibahas. Ya. Ujung-ujungnya Allah mengingat, apalah yashkurun. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau bersyukur? Sebegitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tetap tidak mau bersyukur. Apalagi alasan kalian? Jangan membuat alasan Allah untuk memberikan azab kepada kalian karena kalian tidak pandai bersyukur untuk mensyukuri berbagai ciptaan Allah. Begitu maksudnya dalam ayat ini. Apa yang dimaksud syukur? Syukur itu yaitu tadi, sami'na wa ata'na. Mendengar apa segala perintah Allah, larangannya, kemudian wa ata'na, taatilah segalanya. Ya. Ibu-ibu sekalian, demikian dari pemerintah dan para ulama, silahkan mau melaksanakan Idul Fitri, ya, tidak dipersulit, silahkan, dengan catatan jangan terlampau di lapang terbuka. Insya Allah kita di masjid saja karena ada alasan pandemi ini. Kalau yang punya halaman di depan rumah silahkan. Jadi untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu syarat-syaratnya untuk sekarang itu hanya sekedar berjamaah, ada imam dan khotib. Adapun tempat, ya ini ada rusuh untuk tempat, boleh di mana saja, tempat-tempat yang layak, ya. Insya Allah kita di masjid saja, dengan untuk para jamaah masjid saja, ya. Jadi untuk orang yang tidak akan melaksanakan sholat Idul Adha juga, insya Allah tidak akan kehilangan pahala karena ada alasan jelas. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin Pak Agus beserta keluarga. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.